Shalom, Ibu dosen dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Marsyati Luji dengan NIM 222248 dari program studi agribisnis. Adapun tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester mata kuliah manajemen agribisnis. Materi yang akan saya bahas yaitu mengenai manajemen sumber daya manusia dalam agribisnis. Kita masuk saja di materinya. Pertanian adalah sektor yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar. Bahkan di Indonesia sendiri, lebih dari 40% penduduknya bekerja di sektor pertanian. Adanya konsep agribisnis membuat sektor pertanian semakin berpeluang besar menekan angka pengangguran. Berkembangnya sektor industri pengolahan hasil pertanian dan penghasil sarana produksi pertanian semakin menambah luasnya lapangan kerja yang berhubungan dengan sektor pertanian. Nah, kita masuk di pembahasan materi kita, yaitu kita harus mengetahui sumber daya manusia agribisnis itu dibagi dalam dua kelompok, yaitu yang pertama sumber daya manusia yang berperan sebagai aktor utama pembangun agribisnis, termasuk di dalamnya sumber daya manusia yang bekerja dari sistem hilir dan hulu. Yang kedua adalah sumber daya yang berperan sebagai aktor pendukung. Tadi berperan sebagai aktor utama, sekarang sumber daya manusia yang berperan sebagai aktor pendukung, yaitu sumber daya yang bekerja pada lembaga penyedia jasa pada pengembangan agribisnis. Namun seringkali sumber daya manusia menjadi aktiva yang terlupakan dan termarginalisasi. Manajer sering tidak bersedia menginvestasikan waktu dan uang pada fungsi personalia, padahal sumber daya manusia adalah ujung tombak keberhasilan usaha. Agribisnis merupakan usaha yang mempunyai skala yang bervariasi, mulai dari buruh tani skala yang sangat kecil hingga perusahaan dengan skala raksasa atau skala yang besar. Perlu ada pemikiran serius tentang sumber daya manusia bila ingin pertanian berkembang. Mengelola manusia tidak mudah karena adanya perbedaan karakteristik manusia mulai dari umur, jenis kelamin, pendidikan, latar belakang keluarga, keterampilan, emosi, pengalaman, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pembinaan sumber daya manusia agribisnis sangat penting. Biasanya perusahaan agribisnis dan departemen teknis melaksanakan pelatihan on the job bagi karyawan baik pada awal perekrutan maupun secara periodik dalam rangka promosi jabatan. Hal ini sangat penting mengingat latar belakang pendidikan formal atau pengalaman yang beragam tidak selalu sinkron dengan kualifikasi sumber daya manusia yang dibutuhkan, sehingga diperlukan on-the-job training untuk memperbaiki on-the-job skill. Nah, kita masuk dalam pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sendiri adalah seni mengelola sumber daya secara efektif dan efisien. Ada 6 unsur manajemen sumber daya manusia, yaitu man, money, method, materials, machine, dan market. Kita masuk dalam konsep manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada pengusaha. Pengusaha itu adalah investor dengan pendapatan yang tidak menentu. Yang kedua adalah karyawan, adalah aset utama organisasi yang bertanggung jawab pada perencanaan, proses, sistem, dan tujuan. Mereka terikat dan mendapat kompensasi berdasarkan perjanjian. Yang ketiga adalah pemimpin atau manajer, berfungsi sebagai pengarah organisasi sesuai dengan wewenangnya atas dasar asas kepemimpinan. Kita akan melihat peranan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, menetapkan jumlah, kualitas, dan penempatan berdasar job specification, job recruitment, dan job evaluation. Yang kedua, melakukan seleksi dan penempatan berdasarkan right man in the right place atau right man in the right job. Yang ketiga, menetapkan program kesejahteraan, promosi, dan pemberhentian. Yang keempat, meramalkan penawaran dan permintaan sumber daya manusia. Yang kelima, memperkirakan keadaan perekonomian dan perkembangan perusahaan. Yang keenam, memonitor undang-undang perburuhan dan kebijakan lain. Yang ketujuh, memonitor kemajuan teknik dan serikat buruh. Yang kedelapan, melaksanakan diklat dan penilaian prestasi. Yang kesembilan, mengatur mutasi karyawan secara horizontal dan vertikal. Dan yang ke-10, mengatur pensiun, pemberhentian, dan pesangon. Adapun metode pendekatan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, mekanis. Mekanis ini dia memperlakukan karyawan sama dengan mesin.
atau standarisasi, spesialisasi, dan efektivitas. Yang kedua, paternalis, yaitu pendekatan pola hubungan ayah dan anak, yaitu seperti fasilitas dan reward, dan lain-lain. Dan yang ketiga, sosial, yaitu berhubungan dengan pendekatan saling ketergantungan, interaksi, keterkaitan antar karyawan. Adapun fungsi manajemen sumber daya manusia, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian. Kita masuk dalam pengembangan sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan investasi terpenting bagi organisasi dan perusahaan. Proses pengembangan sumber daya manusia menjadi sangat penting. Adapun manfaat pengembangan sumber daya manusia, yang pertama, peningkatan produktivitas, yang kedua, hubungan interaksi yang humanis, yang ketiga, pengambilan keputusan secara cepat dan tepat, yang keempat, peningkatan semangat kerja, yang kelima, adanya keterbukaan manajemen melalui penerapan gaya partisipatif, yang keenam, komunikasi efektif, yang ketujuh, resolusi konflik. Adapun tolak ukur metode pengembangan, yang pertama prestasi kerja, yang kedua kedisiplinan, yang ketiga absensi, yang keempat tingkat kerusakan dalam proses produksi, yang kelima tingkat kecelakaan, yang keenam tingkat pemborosan bahan baku, yang ketujuh tingkat kerjasama, yang kedelapan tingkat upah insentif, yang kesembilan prakarsa karyawan, dan yang kesepuluh kepemimpinan dan kepuasan. Pembinaan sumber daya manusia dan pengembangan perekonomian pedesaan. Upaya pembangunan perekonomian pedesaan saat ini melalui pengembangan agribisnis merupakan syarat keharusan agar hasil pembangunan dapat dinikmati secara nyata dan memadai bagi masyarakat pedesaan. Kualifikasi sumber daya manusia petani perlu diperhatikan. Dalam hal ini, para petani perlu pendampingan totalitas dari pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah telah meluncurkan fungsi dari Balai Penyuluhan Pertanian yang selama ini sebagai lembaga penyuluhan agroteknis dapat lebih berfungsi sebagai klinik konsultasi agribisnis. Beban kerja BPP cukup berat. Hal ini disebabkan dari berbagai studi lapangan penyuluh lapangan yang berlatar studi tertentu. Misalnya lulusan perikanan harus menyuluh seluruh aspek usaha tani seperti pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, dan lain-lain. Sumber daya manusia agribisnis pada era globalisasi. Pada era globalisasi, sumber daya manusia agribisnis harus memiliki produktivitas yang tinggi, kejernihan dalam berpikir secara cerdas, dan yang ketiga, kreativitas yang tinggi. Di lain pihak, kondisi sumber daya manusia agribisnis sekarang, yang pertama adalah etos kerja yang rendah, strata pendidikan yang kurang menunjang, wawasan dan kepemimpinan rendah, dan yang terakhir adalah wawasan kemandirian yang sempit. Saat ini sumber daya manusia agribisnis dihadapkan pada kondisi sempitnya lapangan usaha bidang agribisnis akibat konversi usaha dan tuntutan profesional. Yang kedua, terbatasnya sumber daya alam karena tuntutan teknologi. Yang ketiga, miskin akan akses informasi yang terbuka. Dan yang keempat, persaingan dalam globalisasi. Adapun kaitan materi dengan keadaan di Indonesia, yaitu materi manajemen sumber daya manusia dalam agribisnis sangat penting untuk dipelajari. Salah satunya karena di Indonesia sendiri tingkat pengangguran tinggi, sehingga dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu menciptakan lapangan kerja sendiri, terutama di sektor pertanian. Dengan mengimplementasikan praktek manajemen sumber daya manusia yang efektif, perusahaan agribisnis dapat meningkatkan kinerja mereka. Adapun kesimpulannya yaitu manajemen sumber daya manusia dalam agribisnis merupakan faktor terpenting bagi keberhasilan agribisnis karena manusia menjadi motor penggerak kegiatan agribisnis yang menentukan berhasil dan tidaknya kegiatan agribisnis tersebut. Manajemen sumber daya manusia agribisnis adalah konsep yang berhubungan dengan kebijakan, prosedur, dan praktik bagaimana mengatur orang dalam perusahaan agribisnis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi manajemen sumber daya manusia dalam agribisnis. Terima kasih dan shalom.